Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami selalu Kau ajak untuk bertobat, untuk membarui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi betapa sulitnya kami bertobat. Mengubah hal kecil sekalipun bukanlah yang gampang bagi kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami akan membuka mata kami untuk menyesuaikan diri, mengubah pikiran, hati, dan perasaan kami seperti Putra-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, masa Advent kedua ini kita diajak untuk bertobat. Seruan pertobatan Yohanes Pembaptis yang berasal dari padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, dan pertobatan itu diminta sungguh-sungguh, bukan sekedar pertobatan dan perubahan biasa. Dan secara real, tidaklah mudah kita untuk bertobat. Sekali lagi, tidak mudah. Pertobatan bukan sekedar hanya perubahan dari A ke B, tapi lebih daripada itu, suatu metanoia, suatu perubahan sikap yang tadinya berasal fokus kepada diri sendiri, sekarang kepada Allah. Perubahan batin inilah yang menjadi suatu tantangan, suatu undangan, suatu harapan, suatu harapan dan sesuatu yang dorongan untuk menyesuaikan pikiran, hati, kehendak, dan seluruh diri kita untuk bersandar kepada Kristus. Jadi ada dua sisi yang harus kita perhatikan baik-baik. Sisi pertama adalah suatu niat, suatu keinginan, suatu kerinduan, suatu harapan. Sesuatu yang berasal dari diri sendiri untuk mengerti dan memahami kehendak Allah. Untuk belajar terus-menerus mengisi diri sendiri untuk mencari kehendak Allah. Untuk memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Jadi ada proses internalisasi, proses pengetahuan, proses perasaan berubah, suatu pemahaman yang benar tentang keselamatan itu sendiri apa. Ya. Dan itu suatu yang membuat orang berefleksi, membuat orang bertanya, membuat orang mengerti, memahami apa sebetulnya arah, tujuan, dan orientasi hidup kita semua di dunia ini. Jadi ini suatu pengalaman, suatu pemercikan, suatu introspeksi, suatu dialog dengan diri sendiri untuk mengerti apa yang sebetulnya terjadi dalam diri kita. Nah, dalam proses itulah maka kita membutuhkan rahmat Tuhan. Maka dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya dikatakan bahwa Tuhan pada akhir zaman, Tuhan akan memberikan roh yang memiliki 7 dimensi, ya. Roh dimensi apa? Roh pengertian, ya. Roh takut akan Allah, roh takwa akan Allah, roh hikmat, ya, roh cinta kasih. Jadi ketujuh dimensi aspek dari Roh Kudus itulah yang sebetulnya yang Tuhan mau berikan kepada kita supaya kita memiliki pengertian, pemahaman, kebijaksanaan, ketakwaan, ketekunan untuk mengarahkan perjalanan hidup kita. Jadi sebetulnya perjalanan hidup kita, perjalanan mau kemana kita tahu arah kemana. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa pengalaman hidup kita mengarah kepada suatu persatuan dengan Tuhan. Ya. Dan persatuan dengan Tuhan itu di satu sisi perjuangan 100%, di sisi lain adalah anugerah, rahmat. Rahmat itu bekerja di dalam perjuangan saya, sehingga saya mengerti, memahami lebih dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dua sisi penting ini adalah kita berjuang terus-menerus dalam jatuh dan bangun, dalam proses yang tidak mudah ini, dalam kesulitan palam ini, lalu kita melihat Tuhan bekerja, membawa, menuntun kita, dan itulah pertobatan. Dan itu dibutuhkan bagi kita supaya pada waktu Natal nanti kita menerima rahmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita lewat Natal itu. Tetapi juga sedang berjalan
kita berjalan terus untuk merasakan, mengalami suatu perjumpaan yang akhir dari kematian kita, dan pada akhirnya pada hari terakhir dalam hidup kita. Jadi saudaraku terkasih, semoga kita tahu kita mohon rahmat dari Tuhan, dan pada saat yang sama kita berjuang, berusaha untuk bergulat mencari Tuhan, menemukan Tuhan yang merupakan tujuan dan akhir hidup kita. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami itu. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Advent kedua membuat kita sadar akan panggilan kudus ini. Berjuang, dan saat sama-sama kita mohon rahmat darinya. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.